Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way2 Education. Di video kali ini kita akan membahas cara menghitung nilai limit fungsi di X mendekati C. Namun sebelum kita menghitung limit fungsi di X mendekati C, kita bahas terlebih dahulu sifat-sifat limit fungsi aljabar, atau yang biasa dikenal dengan teorema limit fungsi aljabar. Untuk setiap K konstanta dan A bilangan real, yang pertama, jika fx sama dengan K, dalam hal ini fx di sini berarti ya sama dengan K, atau maksudnya adalah K rumus fungsinya adalah fungsi konstan. Kita tahu jenis-jenis fungsi konstan, misalnya bentuknya fx sama dengan C. Misal contohnya fx sama dengan 5. Ini berarti fungsi konstan. Pada fungsi konstan ini, untuk domainnya sendiri, kalau misalnya kita ambil X-nya 1, maka nanti hasilnya 5, X-nya 2, hasilnya 5, X-nya 3, hasilnya 5, sehingga kurvanya konstan seperti ini. Nah, ini adalah fungsi konstan. Jika fx sama dengan K, maka limit K untuk X mendekati A adalah K. Untuk bentuk umum limit kan limit fx untuk X mendekati C adalah L. Nah, fx di sini, fx-nya adalah K, X-nya mendekati berapapun, maka nilai limitnya adalah K itu sendiri. Di sini X-nya mendekati C, di sini X-nya mendekati A. Maksudnya, A di sini ini adalah bilangan real, C juga di sini adalah bilangan real atau konstanta. Kenapa di sini pakai C? Kenapa di sini pakai A? Karena C ini sebagai konstanta dan konstanta di sini digunakan sebagai rumus fungsi. Kalau di sini C konstanta, di sini konstanta berarti ya. Nah, maksudnya di sini untuk membedakan. Yang semula kita gunakan di sini X mendekati C konstanta, tapi ini maksudnya adalah sama aja ya, bilangan-bilangan real juga. Ya, jadi teorema yang pertama, jika fx sama dengan K, maka limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Contoh, apabila kita punya limit, kemudian fungsinya itu konstanta, fungsi konstan 5, untuk X mendekati berapapun, misalnya X mendekati 8, maka untuk X mendekati berapapun, kalau rumus fungsinya itu adalah fungsi konstan 5, maka nilai limitnya adalah 5. Berarti kalau misalnya ada limit 7, X mendekati 100, berarti 7 nilai limitnya. Kemudian limit 30 untuk X mendekati 1, berarti 30. Seperti itu. Oke, yang kedua, jika fx sama dengan X. Nah, berarti jika fx sama dengan X, ini berarti jenisnya adalah fungsi identitas. Ya, yang kedua, fungsi identitas fx sama dengan X atau y sama dengan X. Pada fungsi itu kan fx sama dengan y ya. Nah, fungsi identitas ini y-nya sama dengan X dan X-nya sama dengan y. Pada kurvanya kan berarti X-nya 1, y-nya tetap 1. X-nya 2, y-nya 2. X-nya 3, y-nya 3. Nah, itu fungsi identitas, nanti kurvanya seperti ini. Nah, jadi untuk fx sama dengan X, fungsi identitas. Maka, nilai limit untuk fungsi identitas X untuk X mendekati A misalnya, maka X-nya kita ganti A. Berarti nilai limitnya adalah A itu sendiri. Kalau fungsinya fungsi identitas, X mendekati A, maka nilai limitnya adalah A. X-nya diganti A ya, seperti itu. Contoh, misalkan kita punya limit X untuk X mendekati 7. Nah, berarti nilai limitnya adalah 7. Nah, ingat ya, limit X, X-nya mendekati 1000, berarti nilai limitnya 1000. Limit X, X-nya mendekati 13, berarti nilai limitnya 13. Nah, seperti itu ya untuk teorema yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, jika fx sama dengan px plus q. Perhatikan, fx sama dengan px plus q. Berarti ini adalah bentuk umum fungsi linier, ya, garis lurus. Untuk fungsi linier, limit px plus q untuk x mendekati a, maka nilai limitnya adalah X-nya kita ganti, kita substitusi dengan bilangan real di sini.
Ini X mendekati A. Berarti limit Px plus Q untuk X mendekati A adalah PA plus Q. P kali A plus Q. Contoh, apabila kita punya limit 2X plus 3 untuk X mendekati 1, berarti menjadi 2 dikali 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 2 tambah 3, yaitu 5. Jadi untuk fungsi linear, untuk X mendekati A, X-nya diganti A, jadi PA plus Q. Itu teorema yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, jika kita punya limit K dikali Fx untuk X mendekati A, maka ini sama nilainya dengan K dikali limit Fx untuk X mendekati A. Contoh, apabila kita punya bentuk limit 2 dikali X dikurangi 3 per akar X dikurangi akar 3 untuk X mendekati 3 misalnya. Perhatikan di sini 2 sebagai K. Nah, X dikurangi 3 per akar X dikurangi akar 3 ini sebagai Fx-nya. Untuk limit 2 dikali X dikurangi 3 per akar X dikurangi akar 3 untuk X mendekati 3, ini boleh kita kerjakan 2 dikeluarkan di depan. Nah, kemudian kita menghitung limit ini, ya. Berarti sama dengan 2 dikali limit X dikurangi 3 per akar X dikurangi akar 3 untuk X mendekati 3, ya. Jadi boleh 2 alternatif penyelesaian. Boleh 2-nya dikalikan ke sini terlebih dahulu menjadi 2X dikurangi 6 per akar X dikurangi akar 3. Boleh juga 2-nya duluan di depan, kemudian kita hitung limit ini. Baru nanti setelah mendapatkan nilai limit ini, kalikan kedua. Nah, itu hasilnya. Seperti itu, ya, untuk sifat nomor 4. Nah, selanjutnya yang kelima, apabila kita punya limit Fx ditambah ataupun dikurangi Gx untuk X mendekati A, nah maka ini bisa dipisah. Kita bisa cari dulu limit Fx untuk X mendekati A, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan limit Gx untuk X mendekati A. Ini berlaku untuk positif maupun negatif tandanya, ya. Contoh, misalkan kita punya bentuk limit 2X tambah 3 ditambah 3X plus 5 pangkat 3 untuk X mendekati 2 misalnya. Nah, karena bentuk rumus fungsinya adalah penjumlahan dua buah fungsi, maka ini nilainya sama dengan limit 2X tambah 3 untuk X mendekati 2, kemudian ditambah dengan limit ini, limit 3X tambah 5 pangkat 3 untuk X mendekati 2. Ataupun misalnya yang sederhana, kita punya limit 2X tambah 3 untuk X mendekati 3 misalnya. Karena ini bentuk rumus fungsinya penjumlahan, boleh kita buat menjadi limit 2X untuk X mendekati 3 ditambah limit 3 untuk X mendekati 3. Ini nilainya sama dengan ini. Ini sifat yang kelima. Yang keenam, apabila kita menemukan bentuk limit Fx dikali Gx untuk X mendekati A, maka ini nilainya sama dengan limit Fx untuk X mendekati A, kemudian dikali limit Gx untuk X mendekati A. Contoh, misalkan kita punya limit 2X tambah 3 dikali 2X plus 5 pangkat 2 misalnya, untuk X mendekati 3 misalnya. Karena di sini bentuk rumus fungsinya adalah perkalian dua buah fungsi, ini nilainya akan sama dengan limit 2X tambah 3 untuk X mendekati 3, kemudian dikali limit 2X tambah 5 pangkat 2 untuk X mendekati 3. Jadi ini nilainya sama dengan ini. Ketika limit fungsinya berbentuk perkalian, kita kalikan limit Fx, kemudian dikali limit Gx, nilainya akan sama saja. Kemudian sifat yang ketujuh, apabila kita punya limit Fx per Gx untuk X mendekati A, dan Gx-nya ini bersyarat, ya, Gx-nya nggak boleh 0, maka limit Fx per Gx untuk X mendekati A ini sama nilainya dengan limit Fx untuk X mendekati A per limit Gx untuk X mendekati A. Nah, sepertinya sudah cukup jelas, ya, kalau ini bentuk perkalian, kalau ini bentuk pembagian, ya, maka ketika penyebutnya tidak 0, limit Fx per Gx ini nilainya akan sama dengan limit Fx untuk X mendekati A per limit Gx untuk X mendekati A, ya. Kemudian yang ke-8, jika kita menemukan bentuk limit Fx pangkat n, nah, untuk X mendekati
akan sama nilainya dengan limit fx untuk x mendekati a pangkat n. Contoh, misalkan kita punya bentuk limit 2x plus 3 pangkat 6 misalnya ya, untuk x mendekati 2. Nah, ini nilainya akan sama dengan limit 2x tambah 3 untuk x mendekati 2. Nah, kita cari hasilnya, kemudian hasil akhirnya dipangkatkan 6. Nah, bentuk ini dengan bentuk ini tuh bernilai sama. Nah, ini adalah beberapa teorema limit dan ada beberapa teorema limit lainnya yang belum tersampaikan ya. Nah, dengan mengetahui beberapa teorema limit ini akan memudahkan kita untuk mengenali karakteristik limit fungsi aljabar agar memudahkan kita untuk menghitung nilai limit fungsi aljabar. Selanjutnya kita lanjut ke menghitung nilai-nilai limit fungsi aljabar berikut ini.